Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, dulur-dulurku di mana saja kita berada. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak hanya menciptakan fisiknya, akan tetapi Allah lengkapi dengan penciptaan hukum-hukumnya yang lebih lumrah kita sebut dengan sunnatullah. Allah titipkan kekhasan baik bentuk maupun rasa kepada setiap apapun benda yang Allah ciptakan. Allah ciptakan lengkuas misalnya, Allah titipkan rasa yang khas kepada lengkuas itu. Apa rasa lengkuas? Sampai-sampai kita tidak sanggup mendeskripsikan rasanya. Mak itu pula ketika Allah ciptakan sahai, Allah juga titipkan rasa yang khas kepada sahai itu. Apa hasil sahai? Sampai-sampai kita pun tak sanggup untuk membahasakannya. Itulah kuasa Allah. Dari kekhasan dan ciri-ciri khusus pada makhluk-makhluk ciptaan Allah inilah kemudian Allah jadikan syarat-syarat terbentuknya takdir. Suatu saat ibu-ibu di dapur ngambil lengkuas dikit, campur kunyit dikit, campur bawang merah, bawang putih dikit, masukkan sehai dikit, tambah dengan tomat dikit, atau boleh juga dia tambah dengan nanas dikit, caluk dikit, daun kemangi dikit, tambah garam secukupnya, masukkan dalam panci, ditambah dengan banyu, masukkan palak patin, jerangkan di pojok api. Perpaduan antar makhluk-makhluk ciptaan Allah yang sudah dikumpulkan tadi, yang notabene telah memiliki rasa-rasa khusus tadi, ketika dicampur digabung jadi satu, maka akan membentuk satu takdir yang baru. Takdir apa yang akan terbentuk? Yaitu takdir pindang patin. Setelah digabungkan komponen-komponen tadi, lantas kita membentangkan sejadah. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah, ya Allah, jadikanlah masakanku ini jadi masakan pecel lele, ya Allah. Kira-kira kabul tidak? Sangat besar kemungkinan doanya tidak kabul. Ngapa? Karena doanya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ustaz, apakah tak boleh ibu itu mendapatkan takdir pecel lele? Ya boleh.
Tetapi kalau dia pengen memilih takdir pecel lele yang terjadi, maka tugas ibu di dapur tadi bukan mengumpulkan unsur-unsur pembentuk pindang patin, melainkan harus mengumpulkan unsur-unsur yang akan menjadikannya menjadi takdir pecel lele. Dulur-dulurku, para ulama kita mengajarkan cara berdoa yang lengkap. Bagaimana berdoa yang lengkap itu? Berdoa dengan dua cara yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yang pertama adalah doa qauliyah, yaitu doa melalui ucapan lisan kita, harus dilengkapi dengan jenis doa yang kedua, yaitu doa fi'liyah, yaitu doa melalui perbuatan kita. Antara dua jenis doa ini tidak tumpang tindih, akan tetapi mereka harus saling bersinergi. Mereka harus berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Pak Ustadz, ada kemungkinan tidak Pak Ustadz kita berdoa secara qauliyah, baik ya Allah. Jadikanlah di dalam panciku ini pindang patin ya Allah. Tapi lengkuas tidak kita cari Ustadz. Sehai tidak kita cari Ustadz. Mungkin tak dia masuk panci dewek, dia jerang dewek, terus dia mateng dewek. Aku jawab, ibu, sangat kecil kemungkinannya untuk ukuran orang-orang seperti saya dan barangkali seperti kita semua. Ay Ustadz, Nabi Ibrahim dibakar di api yang seharusnya mati, angus, gosong, tidak mati, tidak gosong Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, para wali nyebrang di banyu berjalan kaki tidak tenggelam Ustadz. Oh Ustadz, ada para wali yang diem baik di dalam goa, tapi Allah jamin makannya, Allah jamin kesejahteraannya. Dulur-dulurku, kita bukan nabi, kita bukan wali, makanya kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita. Jangan menuntut perlakuan yang sama dari Allah kepada kita, sementara amal ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah belum seujung kuku para nabi dan para wali itu. Pak Ustadz, kalau mak itu bisa tak terjadi? Kita lakukan usahanya, kita ambek sehainya, kita ambek lengkuasnya, kita ambek palak patinnya, kita jerangkan ke banyu Pak Ustadz. Tapi kita tak usah doa qauliyah, kita tak usah munajat kepada Allah. Itu kan juga pasti terkabul Pak Ustadz. Belum tentu dulur-dulurku. Lengkuas sudah kita ambek, sehai sudah kita ambek, inilah siap kita jerangkan, gelantum anak kita nyampak, palaknya berdarah, memungkinkan dan mengharuskan kita harus segera mengantarnya ke rumah sakit. Kita matikan kompor bu, truk kita matikan kompor, dak jadi pindang patinnya. Oleh karena itu dulur-dulurku, sinergi antara kedua macam jenis berdoa ini harus benar-benar kita ekspresikan. Maka akhirnya saudaraku, berkaitan dengan corona ini, mari bareng-bareng doa qauliyahnya jangan terhenti kita panjatkan, akan tetapi doa fi'liyah
usaha kita untuk menghindari ini, untuk memutus rantai penularannya ini juga harus kita lakukan secara maksimal. Mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat derita ini, mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat wabah ini, dan kita mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.